Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu wilayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi ada yang sudah sudah keluar juga ya dari ruang Zoom atau dari ruang YouTube streamingnya atau FP3 streamingnya, tidak apa-apa. Dan tadi saya sudah sampaikan ya, begini kondisinya. Memang ya sebetulnya bukan alasan, tetapi ya perlu juga kondisinya mungkin diketahui oleh hadirin semua. Hari ini memang agak berat sebenarnya karena aktivitas sebelumnya agak padat, tapi karena ini mau diagendakan khotaman jadi akhirnya ya bismillah gitu ya. Ternyata lewat juga. Ya, insyaallah. Biasanya kalau situasinya sudah kadang-kadang terprediksi, dan alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar aja kan kita di ngaji subuh. Karena kalau agak berat biasanya sehari sebelumnya saya udah bilang ke Ustaz Supriyadi untuk besok ada yang menggantikan yang lain. Kalau kondisinya ringan, artinya di hari sebelumnya kegiatan relatif kurang padat, ya biasanya justru itu momen yang tepat lah ya, tidak begitu berat di malam harinya. Insya Allah sesuai dengan yang kita agendakan pada hari ini kita akan khotaman ya, insya Allah. Kita sudah memulai, maka kita juga akan menuntaskannya. Dalam sebuah lirik lagu kan begitu ya katanya, kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Nah, ini kita yang memulai, kita juga yang insya Allah akan mengakhirinya. Kita sekarang masuk ke adab ya, adab insya Allah. Udah sebelah kemarin tapi belum banyak diulas ya. Kalau kita ulas sedikit saja ya, poin-poin berkaitan dengan adab. Sebentar. Kitabnya baru dibuka juga. Yang tidak ada kitabnya, mari kita perhatikan melalui PDF. Nah, ini udah bagian akhir. Baik, ya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa ma'rifatu adabi syaihi wa talibi wasinni tahammuli wal adai wa sifati kitabatil hadithi wa aradihi wa sama'ihi wa isma'ihi wa rihlati fihi wa tasnifihi ala al masanidi awil abwabi awil ilali awil atraf. Pada bagian ini sebutkan dari perkara yang penting itu, karena ini kita sedang bicara tentang
tentang perkara yang muhim, perkara yang penting di bagian khatimah ini ya. Merupakan hal yang penting adalah mengetahui mengenai adab syekh dan talib ya. Syekh di sini berarti adalah guru, talib adalah murid ya. Guru hadis dan murid hadis. Dan semuanya adalah orang-orang yang istighal, yang menyibukkan diri dalam dunia hadis ya, baik gurunya maupun muridnya. Masing-masing ada adabnya. Ya, di sini nggak disebutkan apa adabnya. Di kitab yang terpisah atau di kitab syarahnya itu disebutkan ada adab syekh, ada adab apa namanya murid ya. Baik itu guru atau murid itu harus memiliki beberapa adab. Yang pertama adalah lurusnya niat ya. Kemudian juga membersihkan dari tujuan-tujuan duniawi, kemudian baiknya akhlak. Ya. Dalam kitab ini yang saya pegang Nuzhatun Nazar ya, syarahannya di antara yang merupakan wa yashtarikani fit tashihin niyat. Jadi minal muhimi aidon ma'rifatu adab syekh wa talib. Di antara perkara yang penting juga adalah mengetahui tentang adab guru dan murid. Nah, apa saja adab guru dan murid yang berserikat keduanya, artinya sifat ini adalah sifat keduanya, adab keduanya, adab guru dan adab murid. Pertama adalah tashihin niat, ya, fit tashihin niat, yaitu lurusnya niat, benarnya niat, ya. Benarnya niat ya ini adalah untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa tathhiri min aghradi dunya atau min a'radi dunya. Bersihnya dari perkara-perkara dunia yang sepele. Bisa jadi aghradi dunya. Aghradi dunya itu motif-motif dunia. Kalau a'radi dunya perkara-perkara yang sepele dari dunia. Ya. Jadi di beberapa nusakh biasanya ada yang menyebutnya aghrad di dunia. Memang beda mananya. Kalau aghrad berarti tujuan-tujuan, kalau a'rad berarti perkara yang sepele dari dunia. Tapi intinya sama ya. Jadi membersihkan diri dari tujuan-tujuan, motif-motif gitu yang sepele dari dunia. Apa itu? Harta, kedudukan, jabatan, ya, popularitas dan lain sebagainya. Atau mungkin ingin mendapatkan banyak murid, pengikut dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari min agro di dunia atau min a'ro di dunia. Kemudian berikutnya adalah wa tahsinil khuluq, kemudian akhlak yang baik ya, akhlak yang baik. Jadi tiga perkara ini yang paling utama yang harus nampak pada syekh dan juga pada talib. Kemudian selain adab untuk guru dan murid secara bersamaan juga ada yang lain, yakni adab yang khusus bagi murid dan ada adab yang khusus bagi guru. Ya, jadi kan kalau tadi itu adalah adab yang harus ada pada murid dan guru. Ya, murid sekaligus adalah guru. Di murid dan di guru itu harus harus ada. Tiga perkara tadi itu ya, lurusnya niat, kemudian apalagi jauhnya dari atau bersihnya dari motif-motif dunia yang sepele. Yang ketiga adalah akhlak ya. Yang ketiga adalah akhlak. Nah itu perkara yang apa? Itu perkara yang harus ada pada guru dan juga harus ada pada murid ya. Nah ada juga adab-adab yang memang khusus bagi murid. Ada juga adab-adab yang khusus bagi guru. Ya, ini yang kedua-duanya itu memiliki karakteristik atau khas yang berbeda. Nah itu ya. Nah kalau di sini memang ada yang adab yang khusus, misalnya bagi muhaddisnya, yakni bagi gurunya, ada yang bagi muridnya ya. Contoh misalnya untuk yang bagi muhaddis ya. Ini tentu kalau yang tadi niat pasti sama ya semuanya tashihun niat,
wa ikhlasuha. Ya, itu sama pasti. Nah, yang khususnya yang bedanya adalah di antaranya eh, ada beberapa perkara ya yang saya coba pilihkan. Di antaranya adalah ala yuhaddisa bihadrati man huwa aula minhu. Jadi hendaklah dia berbicara dalam sebuah forum kepada jemaah itu, ya, itu man huwa aula minhu, ya, bihadrati man huwa aula minhu, lisinnihi wa ilmihi. Jadi apa namanya, yang lebih utama darinya, yakni baik itu dari sinnya, dari usianya maupun dari ilmunya, ya. Jadi itu adabnya, itu ya, adabnya dia apa namanya, tuh menyampaikan, tidak menyampaikan periwayatan, ya, pada orang yang lebih utama darinya, yakni dari sisi usia dan juga keilmuannya. Bahkan yang berikutnya ada juga mengarahkan yang lain untuk apa namanya, untuk bertanya atau untuk belajar hadis kepada orang yang lebih utama ketika memang orang tersebut masih ada, ya. Diarahkan justru ke sana, ya. Ini ada bagi muhadis itu gitu, ya. Ada muhadis itu. Jadi bahasa mudahnya adalah wala yuhaddisa bi baladin fihi man huwa aula minhu bal yurshida ilaihi, ya. Jadi dia tidak berbicara, tidak meriwayatkan hadis ketika di suatu negeri tersebut ada orang yang lebih utama darinya. Itu adabnya itu, ya. Itu adab yang harus ditujukan oleh seorang ahli hadis. Jadi bukan misalnya justru tidak ada istilah persaingan antara majelis begitu. Tidak ada persaingan antara ahli hadis A dan ahli hadis B, enggak. Justru adab yang harus dijunjung tinggi oleh muhadis itu adalah tidak berbicara atau tidak meriwayatkan hadis di suatu negeri, ya, wala yuhaddisa bi baladin fihi, yang di dalam negeri tersebut man huwa aula minhu, ada orang yang lebih utama darinya. Ada orang yang lebih utama darinya. Bal yursyida ilaihi, bahkan diarahkan atau mengarahkan yang lain, mengarahkan jamaah untuk merujuk kepadanya. Jadi, jangan ke saya, ada yang lebih utama daripada saya, silakan merujuk kepada Syekh Fulan. Nah, itulah adabnya, adab muhadis itu, ya. Jadi ada muhadis seperti itu. Jadi tidak ada persaingan, tidak ada yang ingin lebih banyak pengikut dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, tidak ada motif-motif semacam itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang juga tak kalah penting, ya, dari adab seorang seorang muhadis adalah wala yatruka isma ahadin liniyatin fasidah. Jadi ketika ada orang yang mungkin niatnya buruk, dia tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan salah seorang yang memang misalnya memiliki niat yang buruk, ya. Ya, sebut saja ada yang hadir gitu, ya, di majelisnya, namun dengan tujuan yang buruk, nah, dia tidak mesti meninggalkan orang tersebut, gitu, ya. Kemudian dan seterusnya itu masih banyak. Kemudian diantaranya juga adalah kalau di beberapa kitab yang lain itu dia memberikan penghormatan kepada semua yang hadir, ya, memberikan penghormatan apapun kedudukannya, ya, dan ini adalah bagian dari adab yang selalu dijunjung tinggi oleh para ahli hadis, ya. Kemudian juga tidak meriwayatkan hadis secara qaiman, secara berdiri, ya, wala ajilan, juga tidak tergesa-gesa, ya, wala fit tariq, ya, tidak juga di jalan gitu.
Jadi ini yang apa namanya yang bagian dari adab ya. Illa ini turra ila dzalik, kecuali memang kondisinya betul-betul memaksa. Itu kan sangat kasuistik ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah betul-betul menjadikan majelis hadis ini majelis yang terhormat. Kemudian juga yang lain-lainnya termasuk berpegang teguh ya di dalam periwayatan ini kepada perkara-perkara yang memang wajib untuk dijadikan sebagai acuan ya, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya adab yang khusus bagi murid. Adab yang khusus bagi murid adalah yuwaqqiru syaikha wala yudjirahu. Memberikan penghormatan kepada guru. Tadi kalau guru juga sama, memberikan penghormatan pada majelis, kan tadi katakan ayyutahharo wa yajlisa biwaqarin ya. Jadi tadi si guru juga harus memberikan penghormatan di majelis ya. Jadi hendaklah membersihkan majelis dari perkara-perkara yang buruk, kemudian juga duduk di majelis dengan dengan penuh dengan penghormatan. Nah, sama juga kebalikannya, thalib juga adalah memberikan penghormatan kepada guru ya, dan tidak malah sebaliknya. Kemudian memberikan juga petunjuk ya kepada sesama yang lain yang hadir, yang sama-sama mendengar riwayat hadis. Kemudian yang berikutnya adalah tidak sombong, tidak takabur ya, tetap mengambil istifadah ilmu, tidak sampai terhalang karena malu atau takabur ya. Wala yada'ul istifadata lihayain au takabburin ya. Tidak sampai dia itu terhalangi untuk atau meninggalkan dari mengambil istifadah ilmu itu karena malu atau karena takabur ya. Kemudian yang berikutnya adalah wayuktabu ma sami'ahu taman. Ya, jadi seorang murid juga harus rajin menulis apa yang dia dengar, dia tulis secara sempurna ya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah wa ya'taniya bitaqidi wa dhabt. Ya, kemudian memberikan perhatian ya dalam di dalam melakukan pengecekan ya, dan juga memastikan dari apa yang dia tulis, yang dia hafal lalu dia tulis ya. Yang dia dengar yang kemudian dia tulis. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yuzakira bi mahfuzihi liyar syakha fi zihnihi. Nah, ini juga perkara yang yang penting untuk terus dia muzakarah gitu ya, muzakarah, mengingat kembali apa yang sudah dihafalkannya di dalam benaknya. Jadi ini adalah adab-adab yang harus ada pada murid. Tadi adalah adab yang ada pada guru, kemudian yang berikutnya adalah adab yang harus ada pada murid ya. Kalau tasihun niat udah pasti sama ya. Sama, kemudian menghilangkan dari perkara-perkara yang merupakan agrod duniawi itu juga, atau tujuan-tujuan duniawi juga sama gitu ya. Nah, kemudian juga yang tak kalah penting bagi seorang thalib adalah al-amal bima yashma'uhu minal ahadis. Jadi mengamalkan atau beramal dari apa-apa yang dia dengar dari hadis. Jadi dia mendengar hadis untuk kemudian dia amalkan ya, untuk dia amalkan. Gitu ya, untuk diamalkan. Nah, itulah kurang lebih poin-poin yang penting ya. Poin-poin yang penting. Nah, kemudian juga yang bagi guru murid juga ya, kemudian bagi guru juga
tadi yang sudah kita sampaikan ya, poin-poin yang spesifik bagi mereka. Jadi ada adab yang harus ada pada guru dan murid ya, yang ishtirok di antara keduanya. Ada juga adab yang khusus bagi murid dan ada juga adab yang khusus bagi guru. Kira itulah poin utamanya. Kemudian di kitab ini lanjutkan. Kemudian juga harus mengetahui tentang usia tahammul wal ada. Ini penting bahasan ini. Usia tentang tahammul wal ada. Para ulama ada pendapat sebenarnya tentang usia tahammul wal ada ini. Tapi yang jumhur adalah kalau untuk usia tahammul itu tidak mengapa, tidak ada batasan usianya berapa. Yang penting udah mumayyiz, ya udah bisa mendengar. Karena tahammul itu kan proses penerimaan. Nah, ketika penyampaian ini wajib harus sudah balik dia, ya. Jadi beda antara tahammul wa ada ya. Kalau tahammul itu adalah penerimaan ketika dia mendapatkan hadis, sedangkan ketika ada itu adalah ketika penyampaian kembali. Jadi menurut para ulama yang itu pendapat yang asoh yang paling tepat adalah i'tibaru sinni tahammuli bitamyiz katanya. Hadza fis sama' ya. Jadi ketika mendengar itu adalah ketika usianya tamyiz ya. Berarti sudah mumayyiz ya. Nah, ketika ketika menyampaikan kembali yakni al-ada namanya, nah itu barulah berbeda ya. Itu para ulama udah membatasi usia berapa gitu. Nah, itu ya. Jadi ketika menyampaikan kembali itu haruslah sudah balik ya. Bahkan para ulama ada yang membatasi dengan usia tertentu, misalnya katanya usianya 15 tahun, ada juga yang bahkan menyampaikan 50 tahun gitu ya. Seperti Ibnu Khallad itu mengatakan 50 tahun ya baru dia bisa ini. Ada juga 40 tahun dan seterusnya. Tapi sebenarnya tidak demikian ya. Ketika ketika menyampaikan hadis itu dia udah pada usia yang sudah balik ya, sudah balik begitu. Dan yang paling penting kan dalamnya adalah dia itu adalah seorang yang adil dan dia seorang yang dhabit. Adil dan dhabit. Baik, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah wasifati kitabatil hadisi wa aradihi wa sama'ihi wa isma'ihi wa rihlati fihi ya, wa rihlati fihi. Kemudian juga wa tasnifihi 'alal masanid. Nah, ini poin berikutnya, awil abwab, awil ilal, awil atraf. Jadi pengetahuan yang juga penting adalah pengetahuan tentang sifat penulisan hadis ya. Sifat penulisan hadis. Itu hal yang harus diketahui ya, tentang bagaimana sifat penulisan hadis dan juga penyampaian hadis tersebut ya. Kemudian wasama'ihi penyimakannya, wa isma'ihi kemudian memperdengarkannya gitu. Ya, itu juga ada kajian-kajiannya, ada ada tata caranya dan ada hal-hal yang melingkupi di dalamnya. Misalnya bagaimana bentuk samanya ya. Apakah samanya itu adalah dia mendengar dari guru atau guru yang membacakan kepada dia ya gitu ya, atau sendirian kah, ataukah banyakan kah dalam sebuah majelis, dalam forum khusus kah, atau dalam forum yang tidak khusus, artinya mungkin tidak dalam majelis hadis tapi dia menyampaikan hadisnya. Ada yang disampaikan di majelisnya, ada yang di luar majelisnya, tetapi dia meriwayatkan hadis ya. Dia menyampaikan sebuah hadis tapi bukan di majelis hadis itu khusus. Nah, itu kan kondisi-kondisi itu diteliti oleh para ulama, termasuk rihlah ya, warihlati fihi, bagaimana perjalanan ilmiahnya,
dari suatu negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis, untuk menelusuri hadis. Itu juga bagian dari perkara yang penting. Kemudian wa tasnifihi dan juga tasnifihi, ya. Tasnif itu maksudnya adalah pembukuan, ya, perumusan atau pembukuan alal masanid. Misalnya dalam bentuk masanid. Masanid itu adalah musnad, ya. Jamak dari musnad adalah masanid. Ya, jadi tasnif pembukuan hadis dalam bentuk masanid, musnad. Kitab musnad itu apa? Kitab yang menghimpun hadis berdasarkan riwayat dari sahabat. Jadi disusun berdasarkan rawi sahabat. Kemudian awil abwab atau dalam bentuk bab-bab. Jadi bab-bab fikih, ya. Kalau masanid itu nggak pakai bab-bab fikih, tapi sesuai dengan riwayat sahabat. Misalnya ada bab Abu Bakar As-Siddiq, bab Umar bin Khattab, bab misalnya bab Utsman bin Affan, bab Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, ya, bab Abu Hurairah misalnya. Nah, di dalamnya, di bawahnya adalah hadis-hadis yang memang diriwayatkan oleh para sahabat tersebut. Itu musnad. Kayak Musnad Ahmad, Musnad apalagi Ibnu Humaidi, Musnad Al-Bazzar, ya, Musnad Abu Daud atau Yalisi, itu banyak. Kalau awil abwab itu berarti bab-bab fikih. Awil ilal berarti susunan hadis berdasarkan atau satu karakteristik, ya, apa? Yakni adanya cacat, ya, hadis-hadis yang mengandung ilal, yang mengandung cacat tersembunyi dalam hadis. Nah, itu dimasukkan atau dihimpun dalam satu kitab khusus namanya kitab ilal. Nah, awil atraf atau juga atraf. Apa itu atraf? Ya, kalau atraf itu adalah kitab hadis yang mengumpulkan seluruh sanad-sanad yang ada dan hanya menyebutkan sebagian dari matannya, semacam indeks, ya, seperti Mausu'ah atrof misalnya, ya, itu termasuk di dalamnya. Ya, kemudian juga kitab-kitab yang semacam atrof itu banyak, yang intinya adalah semacam kitab indeks, ya. Misalnya kalau untuk meneliti hadis misalnya ada beberapa kitab yang digunakan. Ada Mausu'ah atrof, ada misalnya kitab Miftahun fi Sunnah, ya. Kemudian kitab-kitab yang semisal dengan itu, yang apa namanya, yang semacam indeks, ya, indeks dari sebuah kitab. Ya, sebenarnya kadang-kadang apa namanya, kitab itu mungkin hari ini jarang dibuka, ya, karena ada software. Dulu belum ada software, kitab itu yang dibuka. Termasuk misalnya Mu'jam Fakhras, ya, Mu'jam Fakhras itu juga banyak digunakan. Tapi bentuknya beda, apa namanya, tidak seperti atrof. Ya, kalau atrof itu biasanya sesuai dengan urutan memang matan pertama dari sebuah hadis, ya. Tapi kalau Mu'jam Fakhras itu berdasarkan apa namanya, kata, ya, kata yang paling penting dalam sebuah hadis, nah itu, ya. Jadi kata kunci, maksudnya keywordnya, kata kuncinya. Nah, jadi kitab-kitab atrof itu kitab-kitab semacam kitab-kitab indeks itu. Jadi dia menampilkan seluruh sanad-sanad yang ada, dan kalau matanya dia sebagian saja. Jadi itu untuk kitab perantara, sebenarnya untuk menelusur kepada kitab yang lain, ya, kitab induk. Nah, itu model-model kitab, ya. Sebenarnya masih ada yang lain, ini nggak disebutkan semua. Ada model misalnya kitab as-sihah, berarti hanya menghimpun hadis sahih. Ada kitab sunan, ya, maksudnya abwab, ya. Sunan itu berarti menghimpun hadis berdasarkan susunan fikih. Ada kitab musnad tadi, ya, masanid jamanya. Kemudian juga ada apa namanya, musannaf, ya, musannafat, bentuk yang disebutkan musannaf, ya, mirip dengan sunan musannaf itu. Kemudian juga ada kitab seperti abwab baru, ya, yang spesifik misalnya ilal atau atrof, ya, itu contoh kitab-kitab hadis, nanti bisa dipelajari. Kemudian yang berikutnya adalah wa ma'rifatu sababil hadisi wa qad sannafa fihi ba'du suyukhil qadi Abi Ya'la ibni al-Farra wa sannafu fi ghalibi hadhil anwa wa hiya naqlun mahdun tahiratut ta'rifi mustaghniyatun anit tamthili
fal turaja' laha mabsutatuha. Kemudian berikutnya adalah perkara yang penting yang harus diketahui juga adalah pengetahuan mengenai sebab suatu hadis. Nah, ini sababul hadis, ini sebab sebuah hadis. Ya, di sini katakan bahwa setelah menyusun ya di dalam topik ini sebagian dari suyuh ya guru-gurunya, syekh-syekhnya, di antaranya adalah Al-Qadi, ya di antaranya adalah syekh-syekhnya Qadi Abu Ya'la bin Al-Fara'. Ya, Qadi Abu Ya'la bin Al-Fara'. Jadi itu yang apa namanya, yang di antara yang menyusun di dalam itu adalah ba'dus suyuh, di antara guru-guru Al-Qadi, di antara guru-guru Al-Qadi Abi Ya'la bin Al-Fara'. Nah, itu yang menyusun apa? Menyusun kitab tentang sababul hadis, gitu ya, sababul hadis. Jadi mereka yang telah menuliskan ya, topik-topik masalah ini, ya, mereka menulis dalam segala aspek jenis-jenisnya, gitu, segala aspek jenis-jenisnya. Sannafu fi ghalibi hadhil anwa, ya, segala aspek jenis-jenisnya, dan hal itu adalah penukilan yang murni katanya. Ya, jadi wahia naqlun mahdun, penukilan yang murni, yang jelas itu, yang mustaqil, yang orisinil, ya. Kemudian apa? Zahiratut ta'rifi, kemudian jelas pengertiannya. Kemudian berikutnya adalah mustaghniyatun 'ani tamtsil, kemudian juga tidak memerlukan lagi pemisalan, dan apa? Dan juga pembatasan yang sifatnya sulit, ya. Jadi maka hendaklah kembali kepada kitab yang luas pembahasannya mengenai hal ini, ya. Fal turaja' laha mabsutatuha. Maka hendaklah kembali merujuk kepada kitab yang luas pembahasannya mengenai hal ini. Nah, ini ya rekomendasi terakhir berkaitan dengan pembahasan asbabul hadis. Nah, dikatakan di sana kan tadi ya, siapa itu guru Qadi Abi Ya'la Al-Fara' Al-Hanbali, ya, diantaranya adalah wa Abu Hafsin Al-Uqbara, ya, Al-Uqbariyu, yakni Abu Hafsin Al-Uqbariyu. Itu diantaranya, ya. Kemudian wafilah rahmati Allah Subhanahu wa taala juga berkaitan dengan kitab ini, memang kitab yang sangat bagus, ya. Bahkan dikatakan tadi mustaghniyatun 'anit tamtsil, sudah tidak membutuhkan lagi kepada berbagai macam pemisalan. Nah, kemudian berikutnya adalah himbauan, hendaklah kita juga bisa kembali kepada kitab yang lebih luas dalam pembahasannya. Untuk apa? Litahsulal luquf ala haqaiqih, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan untuk mendapatkan hal yang sampai kepada hakikat-hakikatnya, ya. Jadi untuk mendapatkan satu pemahaman yang sampai kepada hakikat-hakikatnya. Kemudian beliau menutup kitab ini dengan mengatakan wallahul muwafiq wal hadi la ilaha illa huwa. Dan Allah lah pemberi taufik dan petunjuk, tiada ilah, tiada sesembahan illa huwa, kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tamma bihamdillah, selesai, ya, tuntas tamat kitab ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pembacaan singkat ya dari akhir dari kitab ini. Tadi setidaknya kita sudah membahas 3 topik ya. 3 topik ya. Pertama adalah tentang makrifat
pengetahuan tentang adab, baik itu syekh atau murid. Kemudian berikutnya adalah tambahan-tambahannya, ya, tambahan-tambahannya termasuk dalamnya adalah pembahasan berkaitan dengan tasnif, ya. Tasnif hadis itu ada masanid, ada abwab, ada ilal, ada atraf, ada as-sihah, ada sunan, ada musannaf, ya. Ada muwatta'at, ya. Sunan, muwatta'at, musannafat itu semisal, ya, sejenis. Itu yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, awil abwab itu, ya. Bab-bab fikih dalamnya. Kemudian yang terakhir barusan adalah berkaitan dengan sababul hadis, dan beliau menutup kitab ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu. Kalau ada hal yang mau disampaikan silakan kalau masih ada waktu. Dan alhamdulillah dari mulai mungkin bulan kita sudah menyelesaikan bahasan kitab Nuhbatul Fikar ini, walaupun secara online, dan banyak sekali waktu-waktu yang mungkin kurang memberikan pendalaman lebih detail gitu. Ada yang hanya sekilas, ada yang mendapatkan pendalaman yang lebih detail gitu, ya, tergantung topiknya, ya. Seperti kalau misalnya bahasan tobakot, bahasan jarh wa ta'dil, memang kita berikan porsi yang agak banyak, ya, karena memang itu termasuk yang agak sulit, meskipun itu bukan di bagian yang utama, karena adanya kan ada di mana tuh, adanya tuh di bagian akhir kemarin, ya, di bagian akhir, di bagian bagian penutup, ya. Kemudian di bagian-bagian awal juga kita sudah membahas beberapa topik penting di kitab tersebut. Nah, dan biasanya di bagian-bagian pertama kita berikan porsi yang agak banyak, ya, karena itu konsepsi dasar tentang sahih, tentang hasan, tentang dhaif, itu kita berikan porsi yang agak banyak. Kemudian ada juga bahasan yang dibaca saja dan diberikan ta'liq secukupnya tanpa pembahasan terlalu dalam, ya. Jadi memang nggak semua diberikan penjelasan terlalu panjang, karena fokus kita adalah ke matannya ini, ke matan matan Nuhbatul Fikarnya, bukan ke syarahan Nuzhatun Nazarnya, bukan. Kalau syarahan Nuzhatun Nazar itu terlalu panjang dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Baik, ya, jadi itu kenapa tidak semua bagian dari kitab Nuhbatul Fikar ini kita berikan penjelasan yang panjang lebar. Jadi ada yang singkat, ada yang cukup panjang, tergantung dari topiknya, mana yang penting untuk diberikan berikan ta'liq lebih banyak, ada yang cukup mungkin sekilas saja. Alhamdulillah, meskipun demikian kita sudah mengawalinya waktu itu, dan hari ini kita mengakhirinya, insyaallah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya juga mendapatkan kitab hadis ini, maksudnya dengan membacanya di hadapan guru atau dibacakan oleh guru, dan seterusnya ke atas sampai dengan bersambung kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi insyaallah sanad kita bersambung, ya, kepada beliau. Dan jadi sanad kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kami dapatkan dari guru-guru kami, yang itu jaraknya kepada beliau 12 rantai. Nah, ya, 12 rantai. Berarti kalau antum semua berarti berapa? 13, ya. Karena lewat saya dulu kan. Nah, saya ke sana 12, berarti hadirin semua 13 untuk sampai kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Melalui muridnya,
ya, yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya. Jadi pasti semuanya adalah ujung-ujungnya kepada muridnya beliau, yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dari Imam Zakaria Al-Ansari baru kepada gurunya yakni Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ya, kalau di tabaqat ketujuhnya kita pasti akan bermuara kepada Waliullah Ad-Dahlawi ya. Jadi silsilah kita adalah di beberapa madar isnad itu, pertama ada di Waliullah Ad-Dahlawi, itu di tingkatan ke 6 kalau saya 6. Dari guru saya, terus guru, nanti di tingkatan ke-6 itu Waliullah Ad-Dahlawi. Dari sana nanti bermuara lagi kepada muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, yakni Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, insyaallah ya. Jadi bersambung ini kita sanad kita, sehingga apa yang kita katakan insyaallah memiliki patokan ya. Jadi tidak ngarang-ngarang, karena kan ilmu itu kalau ngarang-ngarang ya jadi ngarang ujungnya ya, semaunya. Ilmu itu harus punya patokan ya. Bukan berarti belajar sendiri nggak boleh, tentu saja boleh, tetapi sandarannya tetap harus ada. Nah itu ya, kita mutolaah sendiri, kita baca buku sendiri itu bagus sekali ya, itu harus justru ya. Kita banyak baca buku, kita banyak mendengarkan kajian-kajian, itu bagus ya, tetapi tetap kita harus punya sandaran ya. Dalam bahasa Islam ya, itu disebut dengan sanad kan, isnad. Itulah mengapa para ulama mengatakan al-isnadu minad-din ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama, sekiranya tidak ada sanad maka orang akan bicara semaunya. Jadi yang sempurna mendengarkan dari awal sampai akhir berarti sempurna samanya ya, sempurna samanya. Bagi yang tidak sempurna berarti sebagian ya samanya itu. Kemudian juga bagi yang sempurna maupun yang tidak sempurna tetap semuanya saya ijazahkan kitab ini ya, dari sisi ijazah, dari sisi izin, tetapi dari sisi as-sama ya, sama itu berarti tingkatan yang tinggi kan. Nah itu tidak semua ya, karena bagi yang mendengar saja, dan itu pun bagi yang mendengar secara sempurna. Tapi tadi bagaimanapun baik yang hadir maupun yang sempurna maupun yang tidak sempurna, bahkan yang hadir di pertemuan terakhir ini pun begitu, hanya ikut di kajian sekarang, di pertemuan yang terakhir ini baru gabung. Nah, tetap kalau izin saya ijazahkan kepada teman semua, ajazukum jami'an.